Di tengah derasnya arus modernisasi, saat dunia berlomba membangun gedung pencakar langit dan teknologi semakin menguasai kehidupan manusia, ada satu komunitas di ujung barat Pulau Jawa yang memilih berjalan ke arah sebaliknya. Mereka bukan tertinggal, bukan pula terasing. Mereka hanya memilih untuk tetap setia pada jalan hidup para leluhur. Mereka adalah suku Baduy. Suku Baduy tinggal di wilayah Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Wilayah ini adalah surga tersembunyi, berupa perbukitan hijau yang dikelilingi hutan lebat, sungai-sungai jernih, dan ladang-ladang huma yang dikelola secara tradisional. Bagi masyarakat Baduy, alam bukan sekadar tempat tinggal. Alam adalah bagian dari identitas mereka, napas kehidupan, dan sebuah amanat suci yang harus dijaga. Mereka percaya bahwa keseimbangan alam adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Karena itu, merusak alam sama artinya dengan merusak tatanan kehidupan itu sendiri. Prinsip hidup mereka tertuang dalam petuah adat yang diwariskan Turan Temuran. Gunung Tumeunang dilebur, Lebak Tumeunang dirusak. Artinya, gunung tidak boleh dihancurkan dan lembah tidak boleh dirusak. Petuah ini bukan sekadar kata-kata, melainkan hukum hidup yang benar-benar mereka jalankan setiap hari. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam merupakan inti masyarakat adat yang paling ketat memegang aturan leluhur. Mereka tinggal di 3 kampung utama, Cibeo, Cikertawana, dan Cikiusik. Pakaian mereka sangat sederhana, berwarna putih atau biru tua tanpa motif, dengan ikat kepala putih sebagai simbol kesucian dan ketulusan. Orang Baduy dalam menolak hampir seluruh bentuk modernitas. Mereka tidak menggunakan listrik, tidak memakai alas kaki, tidak naik kendaraan, bahkan tidak memanfaatkan sabun atau bahan kimia apapun. Semua aktivitas dilakukan secara manual, dengan berjalan kaki dan menyatu sepenuhnya dengan alam. Larangan ini bukan bentuk kebencian terhadap kemajuan, melainkan keyakinan bahwa terlalu banyak campur tangan manusia akan merusak keseimbangan semesta. Di luar wilayah inti, ada Baduy Luar. Mereka menjadi semacam zona penyangga antara Baduy Dalam dan dunia modern. Pakaian Baduy Luar biasanya berwarna hitam atau biru gelap. Mereka sudah diperbolehkan berinteraksi secara terbatas dengan masyarakat luar, berdagang, menerima tamu, bahkan menggunakan sebagian teknologi sederhana. Namun, nilai-nilai adat dan kepercayaan leluhur tetap menjadi pedoman utama hidup mereka. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Baduy dikenal sebagai Sunda Wiwitan, sebuah sistem keyakinan kuno masyarakat Sunda. Dalam kepercayaan ini, mereka meyakini adanya kekuatan tertinggi yang disebut Sang Hyang Kersa, sang pencipta alam semesta. Manusia hanyalah bagian kecil dari ciptaannya, sehingga tidak pantas bersikap sombong dengan merusak alam. Di sini, tidak ada tempat ibadah yang megah, tidak ada ritual yang dipamerkan. Ibadah mereka dilakukan melalui sikap hidup sehari-hari, menjaga alam, berkata jujur, hidup sederhana, dan patuh pada aturan adat. Dalam pandangan masyarakat Baduy, iman tidak diukur dari simbol, melainkan dari perbuatan nyata. Kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy berjalan dalam ritme yang nyaris tak berubah. Sejak ratusan tahun yang lalu, mereka berladang dengan sistem huma, tanpa pupuk kimia, tanpa alat berat. Tanah dibiarkan beristirahat secara alami, agar kesuburannya terjaga. Padi bukan sekadar bahan makanan, melainkan simbol kehidupan yang sangat dihormati. Tidak semua padi boleh diperjualbelikan, karena sebagian dianggap sakral. Rumah-rumah orang Baduy dibangun dari kayu dan bambu, tanpa menggunakan paku. Semuanya diikat dengan pasak kayu dan tali alami yang diambil dari hutan. Arah rumah, bentuk, dan ukurannya pun ditentukan oleh aturan adat. Tidak ada rumah yang lebih tinggi atau lebih megah dari yang lain. Kesetaraan adalah prinsip penting dalam masyarakat Baduy. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua hidup dalam harmoni yang sama. Anak-anak Baduy tidak mengenal sekolah formal seperti kita. Namun, bukan berarti mereka tidak belajar. Sejak kecil,
Mereka diajarkan nilai-nilai adat, cara bertani, menenun, cara menghormati alam, dan yang terpenting, bagaimana bersikap jujur. Pendidikan dalam masyarakat Baduy bukan tentang mengejar ijazah, tetapi tentang pembentukan karakter yang kuat dan mulia. Hubungan suku Baduy dengan negara Indonesia terjalin dalam bentuk pengakuan sebagai masyarakat adat. Negara menghormati wilayah, adat, dan sistem kehidupan mereka. Setiap tahun, masyarakat Baduy melakukan sebuah ritual sakral yang disebut Seba. Mereka berjalan kaki puluhan kilometer menuju pusat pemerintahan daerah hingga provinsi untuk menyerahkan hasil bumi. Ini adalah simbol kesetiaan dan penghormatan, sekaligus pengingat bagi para pemimpin bahwa alam harus dijaga bersama. Namun, dunia luar terus mendekat. Wisata, media sosial, dan rasa ingin tahu manusia modern perlahan mengetuk pintu wilayah Baduy. Tidak semua ketukan itu diterima. Baduy dalam, misalnya, tetap menjaga jarak dengan sangat ketat. Fotografi, perekaman video, dan segala bentuk eksploitasi visual sangat dibatasi di wilayah mereka. Karena bagi mereka, kehidupan bukanlah sebuah tontonan. Disinilah dilema itu muncul. Di satu sisi, dunia ingin mengenal Baduy lebih dalam. Di sisi lain, Baduy hanya ingin hidup tenang, seperti yang telah mereka lakukan selama berabad-abad. Modernisasi memang membawa janji kemudahan, tetapi di baliknya juga ada ancaman, perubahan nilai, kerusakan alam, dan hilangnya jati diri. Suku Baduy mengajarkan satu hal yang sangat penting kepada dunia modern, bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan kesederhanaan, bahwa hidup selaras dengan alam bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kebijaksanaan tertinggi, bahwa tidak semua hal harus berubah agar manusia bisa bertahan hidup. Di saat dunia terus bergerak cepat, suku Baduy memilih untuk melangkah pelan, bukan karena mereka tidak mampu berlari, tetapi karena mereka tahu persis kemana mereka harus melangkah. Mereka menjaga apa yang bagi banyak orang telah lama dilupakan. Keseimbangan, kesabaran, dan kesetiaan pada alam. Dan mungkin, di tengah krisis lingkungan global yang kita hadapi saat ini, suara sunyi dari tanah Kanekes ini justru menjadi pesan paling keras dan paling relevan bagi peradaban manusia modern. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.